Salahuddin Al-Ayyubi itu sultan di Mesir tahun 535 Hijriah atau tahun 1138 Masehi. Beliaulah yang pertama sekali menyemarakkan Maulid Nabi ini. Menurut dalam sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi ini menyuruh dan menerapkan kepada masjid-masjid di waktu itu, syekhnya atau ustadz-ustadznya, buya-buyanya membahas tentang kitab Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi. Itu 1 bulan penuh minimal. Iya Ibu. Makanya bagi orang daerah Jawa kadang ada ninya Maulid Nabi pertama, ada kedua, ada ketiga. Karena kita ceritakan hari ini, waktu yang relatif singkat ini tidak akan tersampaikan begitu banyaknya sejarah, kisah, teladan yang kita ambil dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 6 ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakirhum bi ayyamillah. Ini perintah. Wa zakirhum itu artinya adalah ingatkanlah kepada mereka, atau bailah peringatan-peringatan ke inyo kepada mereka. Apa itu? Bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Memang dalam ayat ini sifatnya umum. Hari-hari Allah itu tidak dijelaskan, namun ulama kita, ulama tafsir menjelaskan bahwasanya hari-hari Allah itu banyak, ibu-ibu yang berbahagia. Di antaranya kemarin ketika tanggal 10 Muharram atau ayapun nama sodo Asyura, kita agungkan kan hari itu ya Bu ya, karena begitu banyaklah kejadian yang terjadi pada hari itu. Contoh, Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun pada hari itu, dan yang lain-lainnya. Dan bahkan termasuklah hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari lahir Nabi itu ketika Nabi ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa pada hari Senin? Apa jawabannya ibu-ibu? Karena ia mengagungkan, memuliakan hari kelahiranku. Selanjutnya ibu-ibu yang berbahagia, ulama-ulama kita yang terkenal, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan maulid itu sungguh luar biasa banyak manfaatnya. Ia yang hafal ratusan ribu hadis. Banyak hadis hafal dia membolehkan ibu-ibu yang berbahagia. Dan begitu juga senang saja hati kita seperti Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Siapa kia Abu Lahab? Paman Nabi. Paman Nabi, adik daripada Abdullah. Apa tiba dia? Masuk surganya atau masuk neraka? Neraka. Tabbat siyada abi lahabi wa tabb. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Jelas dalam neraka. Tapi setiap hari Senin, ibu lah mungkinlah dengarkan apa yang terjadi kepada Abu Lahab setiap hari Senin. Azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dongau cerita ya Bu, dalam riwayat ada nama pengasuh Nabi Muhammad. Siapa nama kia? Lah banyak nonton boleh. Kalau ditanya siapa nama penyanyi goyang ngebor? Dapat sodo Inul nih. Ikut ando kok. Bagaimanalah awak nak cinta ke Nabi sementara awak tidak tahu keluarga, keturunan atau orang yang dekat dengan Nabi.
Suhaibah. Ingat ya Bu ya? Nama siapa tadi? Suhaibah itu budak Abu Lahab. Ketika itu dipanggil di Abu Lahab, "Hei Suhaibah, kau main saban tahu ya? Ada dan kat saubin kayak kau ke basawa." Siti Aminah, kakak iparku sekarang sedang sae. Sae apa bahasa Indonesia? Hamil berat, nak melahirkan le. Tolong jago mu. Tolong dirawat, dibantunya persalinannya. Kalau lahir anaknya kasuh, kau basawa. Baik tuan. Setelah itu bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas dilaporkan kepada Abu Lahab, "Wahai tuan, alhamdulillah anak tuan sudah lahir dengan selamat, laki-laki orangnya." Lantas apa jawab Abu Lahab? Dia tidak mengucapkan alhamdulillah karena dia tidak ada Islam. Tapi dia bersyukur, berbahagia, bergembira. Ore, terima kasih banyak wahai Suhaibah, engkau telah menjaga, merawat, mengasuh kakak iparku dan kemenakanku. Maka mulai hari ini engkau aku merdekakan. Kalau ada budak dulu ibu-ibu dimerdekakan, itu sungguh luar biasa. Bahagia itu, monangnya merdeka. Maka dengan hal tersebutlah ibu-ibu yang berbahagia, bahagia terhadap lahir Nabi Muhammad saja, seorang Abu Lahab yang masuk neraka diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin. Apalagi kita orang Islam. Lai sonangnya ibu. Oi. Lai. Sonang cendu apa? Timbul pertanyaan. Ibu lah pernah melihat Nabi Muhammad? Kepengen? Mana kau main? Iya mirip Ustaz Nursal. Dalam sejarah kami baca ciri fisik lah ketek ya. Ciri fisik Nabi Muhammad itu orangnya ndak pendek. Tinggi orangnya. Baswawak tinggi semampai. Bukti nyata kemarin waktu kami pergi umroh, kami lihat makamnya saja. Makamnya panjang. Lebih 2 meter. Kalau Ustaz Nursal hanya 1,30 meter. Kan ya ibu? Berarti tidak mirip lah kan? Tapi insya Allah nanti kita semuanya di akhirat di sorga sama tinggi nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu belum pernah melihat Nabi Muhammad? Belum. Kita Ustaz pun belum. Tetapi ingat, kitalah yang disebut oleh Rasulullah orang yang paling dicintai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ibu-ibu yang berbahagia pernah waktu itu ditanyakan kepada sahabat, tahukah kalian orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah? Malaikat. Ya benar, dia itu adalah tentaranya Allah yang tak pernah salah, yang selalu menurut kepada Allah. Yang kedua, siapa lagi? Yaitu para nabi dan rasul. Dia diberi utusan oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan manusia biasa. Benar. Yang ketiga, kami ya Rasulullah, sahabatmu yang dekat denganmu, yang selalu bersamamu, dan engkau menjamin kami masuk surga. Juga benar. Tetapi ada yang paling dicintai, dimuliakan. Sahabat waktu itu tidak dapat menjawab. Siapa kata Rasulullah ibu-ibu? Siapa kio? Yaitu di suatu masa nanti ada umatku yang tak pernah berjumpa denganku. Tak pernah do basobok dengan den, melihat wajah den, tetapi inyo beriman kepadaku. Mudah-mudahan ibu-ibu dianggap oleh Allah tu awak gotio. Amin. Ya Rabbal Alamin.